Salam Imam Haryanto Insight. Pada pagi hari ini kita sangat berbahagia sekali bisa berjumpa dengan orang yang nomor satu di sebuah perguruan tinggi, Profesor Dr. Rina Indiastuti, MSIA. Beliau adalah Rektor Universitas Padjadjaran dan terpilih secara aklamasi tahun 2019 hingga sampai 2024. Pada kesempatan ini izinkan kita mengenalkan beliau. Beliau adalah pendidikannya lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran tahun 1984. Kemudian mengambil gelar Magister Manajemen Industri di Institut Teknologi Bandung tahun 1989. Dan kemudian juga beliau mengambil gelar doktor di bidang industri ekonomi dari Universitas Prefecture Osaka Prefecture University ya, tahun 1999. Nah, dengan karir beliau itu, pendidikan begitu, beliau akhirnya berkecimpung terus di Universitas Padjadjaran dan menjadi pembantu rektor Unpad di bidang administrasi dan keuangan tahun 1999 ya Bu? 99 sampai 2012. Enggak, 2009 sampai 2009 sampai 2012 ya. Nah, kemudian menjadi wakil rektor bidang sistem informasi dan keuangan juga tahun 2012 sampai 2015. Kemudian beliau mengabdi di kepemerintahan sebagai sekretaris bidang pembelajaran dan kemahasiswaan di Kemenristek Dikti tahun 2017 sampai 2019. Nah, kemudian beliau diamanati kembali ke kampus menjadi orang nomor satu rektor Universitas Padjadjaran. Selamat pagi Ibu, apa kabar Ibu? Pagi Bang Imam, Kang Imam. Nah, baik, terima kasih Ibu ya. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Saya pertama-tama kita ucap terima kasih Bu kesempatan dan waktu Ibu bersedia ikut di podcast kami ini ya. Nah, ini Bu, kita ingin tahu lebih awal pembahasan kita ini. Ibu ceritalah sedikit sama kita pendidikan Ibu sejak kecil atau yang mempengaruhi Ibu sehingga sampai ke jenjang sampai rektor ini. Silakan Ibu. Iya Kang Imam. Jadi kalau bicara masa lalu ya, masa lalu nih kan, kelihatannya memang nggak pernah lupa ya. Jadi kalau kebetulan ayah ibu saya juga guru ya. Sebenarnya ayah tuh tentara, tapi tentaranya jadi guru. Jadi kalau di rumah ya biasa orang dulu ya harus belajar, harus perilaku baik dan sebagainya. Nah dari situ nggak ada cita-cita pada waktu itu. Pokoknya belajar, harus punya ilmu, bidangnya apapun orang tua tidak pernah tentukan. Jadi waktu itu masuk Fakultas Ekonomi sendiri, itu pilihan satu sebetulnya. Tapi juga apa ya, saya pikir waktu itu saya pikir lagi booming ekonomi kan? Oke, kalau itu pilih ekonomi saja gitu. Ingin betul-betul kelihatannya prospeknya oke ya, pekerjaan juga oke. Pada waktu tahun 79 kan? Betul. Pada waktu itu ekonomi lagi bagus tuh. Betul. Nah, hanya itu simpel saja. Cara berpikirnya, tapi ayah saya memang pesan apapun tolong diseriusi, kerjakan dengan baik, lalu komitmen, lalu harus membuat orang percaya pada kita. Cuma itu aja. Luar biasa. Orang percaya itu kan kemudian kejujuran itu kurang lebih. Iya barangkali ya, benar. Itu kan karakter yang luar biasa. Jadi di rumah sudah dibuat disiplin, buat keseriusan dan menimbulkan kepercayaan, itu pentingnya. Iya, saya pikir itu simpel tapi ternyata dalam ya. Dalam kehidupan. Akhirnya Ibu sekolah di sini dan belajar. Nah, kemudian setelah Ibu sekolah di Universitas Padjadjaran, sekolah lagi S2 dan S3, kemudian Ibu apakah pernah bercita-cita menjadi rektor? Pada waktu itu enggak lah. Belum pernah ya? Belum pernah. Hanya lah. sekedar menjadi dosen saja atau gimana? Enggak, jadi dosen pun tidak. Jadi waktu udah lulus kan tadi masuk di Fakultas Ekonomi, kemudian saya ambil jurusannya pada waktu itu studi pembangunan. Kan ekonomi lagi bagus. Nah, saya waktu itu udah keterima di salah satu institusi lah, yang bagus ya. Tapi pada waktu itu dekan saya bilang, karena semua lulusan pada keluar, karena kerjaan di luar gampang, nggak ada yang mau jadi dosen kan? Nah, Iya betul. Dari situ mulainya. Karena saya
sejak semester 6 tuh jadi asisten dosen. Oh, udah mulai. Oh, luar biasa. Berarti memang panggilan bakat juga kali Bu. Nah, Ada kan? bakat. Nah, dekan saya bilang, udahlah kamu nih walaupun sudah keterima di institusi terkenal, Iya. di sini aja jadi dosen. Kan gak ada yang mau jadi dosen. Oh. Jadi pada tahun 84 tuh gak ada yang mau jadi dosen. Karena apa Bu ya kira-kira waktu itu? Nah, pada waktu itu, ya tentu dekan berpikir kan, kalau nggak ada yang mau jadi dosen, nanti ke depan bagaimana? Gimana dosen-dosen yang bagus ya? Jadi dipaksa. Nah, kebetulan tadi, sepanjang saya punya kepercayaan dari orang lain, Iya. oke, udahlah, dipercayakan oke, itu. bismillah jadi apa? Iya. Dosen. Karena dosen katanya harus sekolah lagi, sekolah lagi. Iya, betul. Jadi ikuti aja. Nah, kalau cerita S3 beda lagi. Nah, gimana tuh? Pada waktu itu kan syaratnya S2. Iya. Saya pikir udah cukup ya. Iya. Terus saya menikah punya anak. Iya, betul. Kebetulan suami saya waktu itu sekolah pada tahun 90, pada tahun 94. 24 Itu ya. udah sekolah di Jepang, Oh. ambil master. Iya. Nah, anak saya 2 kecil. Iya. Nah, kalau liburan biasa mengunjungi kan. Betul. Tapi karena PNS waktu itu harus dari dekan ada izin kan. Iya. Nah, dekan saya tuh bilang, kok tiap tahun izin dulu, udah kamu sekolah aja. Terjabah itu. Oh. Jadi saya apply scholarship Monbusho punya Jepang. Bagus tahu ya. Entah kenapa lolos Allah Akbar. Iya. sekolah, Iya, iya. bawa anak 2. Masya Tapi kami niati, oke, kita punya komitmen ya karena ada kepercayaan dari dekan, harus lulus. Iya. Jungkir balik, Kang Imam. Iya. Tapi akhirnya lulus juga. Masya Allah. Sorry Bu, itu bahasa Inggris atau apa? Oh, bukan. Disertasi campur ya, Oh, coba ya. percakapan bahasa Jepang, paper bahasa Inggris. Itu anak tahu Nihongo wakarimasu ka? Iya, wakarimashita. Ah, so desu ne. Oke, makasih. Bu. Jadi waktu itu luar biasa. Nah, pengalaman itu yang saya pikir berharga ya. Kita berjuang, perempuan kan, Iya. dosen sekolah di luar negeri, Iya. bawa anak, Iya, betul. kan berat itu. Berat, sangat berat. Tapi karena niatnya positif aja, jalani aja. Dan terkejut juga, lulus juga. Lulus juga akhirnya. Dan itu bidang ibu menarik loh itu Bu. Bidang Ekonomi industri waktu itu itu ya. menarik itu. Betul, Sangat betul. dibutuhkan. Terus pulang. Iya. Nah, pulang, mau bernapas dulu ceritanya. Iya. 2 hari kemudian langsung ditelepon dari fakultas. Oh iya. Besok kamu ngantor ya. Kerja, buat proposal, mau pendirian program studi baru. Kan? Oh, mungkin itu tadi ya, kepercayaan ya. Udah, dari situ, kalau lihat CV saya tidak pernah tanpa mengabdi di Unpad. Iya, iya. Jadi pesuruh, jadi apa? Apapun, dari ketua laboratorium, Iya. ketua jurusan, departemen, Iya. sampai tadi pembantu rektor, wakil rektor. Jadi kalau dilihat CV saya, kayaknya memang cocoknya kali wajah pelayan. Pendidik Ibu. Melayani gitu. Wajah pendidik yang tahunya gitu kan. Saya nggak tahu. Pokoknya itulah perjalanan. Kelihatan panjang tapi kayak singkat ya. Betul. Karena apa banyak belajar saya. Apa selama ini Bu, mungkin karena Ibu kan menikmati, bersyukur ya, berterima Itu, kasih barangkali terhadap itu. rasa kepercayaan itu Iya. Ibu jalani dengan ikhlas barangkali ya. Insya Allah Nah, ikhlas. dengan itu membuat selesai semua dengan Selesai lancar. semua Itu dengan kan. lancar, iya. Di luar dugaan gitu seperti Iya. itu. Tapi sebetulnya saya coba merenung nih, Kang Imam. Sebetulnya apa sih gitu ya? Iya. Sebenarnya saya mungkin nggak terlalu berhasil banget. Tapi paling nggak diri saya tuh meniatkan. Iya. Meniatkan untuk apa? Punya achievement lah gitu. Punya achievement. Tidak berguna hanya untuk saya, tapi untuk lingkungan, untuk masyarakat gitu. Jadi bagian apa kalau kita Muslim tuh paling nggak gitu ibadah, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Cuma itu. Ibadah mencari. Ngomong-ngomong Ibu waktu menjadi sekretaris di pembelajaran dan Sekretaris kemahasiswaan Direktorat di Jenderal ya. Dirjen Adinjan itu gimana Bu bisa itu? Apa ada kepercayaan siapa sehingga ditarik ke situ? Kelihatannya gitu juga ya. Nah, pasti kan. Jadi begitu berhenti jabatan, karena kan kita nggak boleh 2 kali berturut menjabat kan. Waktu Iya. itu pembantu rektor, wakil rektor kan 2 kali ya. Iya. Jadi harus berhenti kan. Oh, menjadi wakil rektornya. Ya. Tapi ke Jakarta juga bukan keinginan ya. Iya. Ya teman-teman gitu. Bantu di sana, bantu di sini gitu. Jadi semuanya karena saya bersyukur lah punya banyak teman tidak. Iya. Tapi teman-teman yang betul-betul mungkin tadi ya
kalau kita kerjasama tuh memang baiknya memang nasihat ibu saya juga sungguh-sungguh. Iya. Jadi nanti walaupun hasilnya nggak sekarang, orang lain akan terkesan lalu mengendorse ya, bahasa apanya? Iya, endorsement. Mengendorsement kan? Iya. Udah maju, kita dukung nih gitu. Ibu terima, jalankan Saya terima, dengan jalankan aja sungguh-sungguh, dengan gitu. sungguh-sungguh tadi. Gitu Pak itu. Menteri bilang, pulang. Pulang Ayo jadi- daftar, pulang deh. Waktu itu jadi PLT rektor. Iya, betul sempat. Ya. PLT rektor belum rektor. Betul. Jalani aja. Iya. PLT rektor. Iya. Setelah PLT rektor, teman-teman bilang, ayo jadi rektor. Karena ada kepercayaan walaupun nggak banyak orang, jalani aja. Ya udah, singkat, sederhana ya, Kang. Jadi itu prinsip menerima, kepercayaan itu dihargai, dilaksanakan Betul, dengan sungguh-sungguh ya. betul. Keikhlasan. Ini soal hasil lillahi ta'ala aja. Lillahi ta'ala. Yang penting jangan Lillahi ta'ala. luar biasa nih. Saya senang sekali nih profesor kita, rektor kita ini ya, pengabdiannya itu sangat baik sekali buat supaya nilai-nilai Insya Allah lah. kemanusiaan. Tapi baik bukan kata saya, Kang Bukan. Imam. Nah, kemudian Ibu Ibu sebetulnya kalau kita lihat Bu, perguruan tinggi ini Bu ya, kan bagaimana mempertemukan antara kalian Ibu tadi di bidang manajemen industri dan link and match Bu, antara mempersiapkan mahasiswa agar siap di dunia industri dan masyarakat itu bagaimana menghubungkan mereka? Iya. Pertama mungkin orang bilang, saya berkaca diri saya dulu ya. Iya, silakan. Atau berkaca teman-teman yang punya karir bagus lah. Iya. Kalau saya bukan berarti saya karirnya bagus, bukan. Tapi kenapa sih suatu perjalanan itu bisa naik tangga gitu ya? Iya. Maka di kampus ini kan diajari betul. Ada hard skill, soft skill, life skill gitu-gitu ya. Nah, tadinya kan kita pikir itu slogan yang indah, tapi prakteknya gimana sih? Nah, kemudian saya suka refleksi diri saya sebelum kita membuat kebijakan, coba contohnya mana gitu. Nah, contoh ya, saya bisa mengatakan bahwa seperti di karir di perguruan tinggi dulu ya. Sebelum nanti kita bicara mahasiswa karir di luar. Iya, silakan. Kan karir perguruan tinggi ini, universitasnya kan unik. Iya. Banyak orang pintar, harus mengelola orang pintar. Tapi juga karena PTN itu punya amanat dari masyarakat dan pemerintah, harus kualitasnya terus lebih baik dan sebagainya. Lalu apa yang dikerjakan? Sebetulnya di dalam institusi itu kan tidak sendirian. Misalnya rektor tidak sendirian. Nanti mahasiswa pun kalau dia terjun ke masyarakat tidak sendirian. Nah, sehingga yang selalu juga mungkin Kang Imam setuju ya. Pertama kan harus punya hard skill dulu. Betul. Jadi punya ilmunya gitu. Jadi kalau menjadi rektor juga harus punya ilmu menjadi rektor. Jadi kalau mahasiswa kerja nanti di luar, dia harus punya ilmunya. Mau menjadi apapun bidangnya, dia harus punya ilmunya. Yang kedua tentu punya yang Kang Imam suka bilang soft skill kan? Iya, betul. Apa itu soft skill? Kelihatan mudah kan diucapkan? Kita suka bilang ya komunikatif, kemudian kerja tim. Lalu percaya diri, bla bla bla. Tapi kalau saya lihat ya, lebih kepada pertama, lulusan kita itu harus selain punya ilmunya, dia harus percaya diri. Jadi dia harus punya emosi diri yang baik, ya kan? Emosinya. Percaya diri, kemudian dia harus selalu menjadi lebih baik, karakternya lebih baik. Nah itu kan dipupuknya nggak di kampus. Kan dari kecil dia. Betul. Nah, tapi paling tidak nggak terlambat kalau mahasiswa kita untuk selalu sadar diri untuk itu kan. Lalu berikutnya yang penting kan bagaimana dia menjadi lebih baik. Soft skill itu memanage dirinya kan. Nah, memanage diri itu menarik menurut saya. Tadi apakah dia itu selalu harus lebih baik, dia bisa kerja tim dan seterusnya dan punya visi bla 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 gitu ya. Nah, sehingga dia tahu, oh ya tangganya itu dari sini ke sini ke sini. Nah, jadi lulusan kami harapkan dia tahu gitu. Setelah dia lulus, tangga pertama apa, tangga kedua apa, tangga ketiga apa, tekuni itu, maka mengelola diri dan memanage diri bisa, baru lebih besar. Lebih besar itu misalnya dia punya emosional yang baik terhadap sosial. Terhadap masyarakat, terhadap. Nah, paling akhir baru dia itu adalah kalau menurut saya sok berkontribusi apa.
Nah, itu yang kita bilang dengan apa? Memanage kita dengan lingkungan atau atasan bawahan bla 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 gitu. Nah, maka itu yang kita bilang hubungan manajemennya harus baik. Di situ menurut saya yang harus dipelajari selama di kampus. Bagaimana menjaga hubungan atau memanage hubungan nggak hanya dengan teman, dengan dosen, dengan ayah ibunya, nah itu yang sebenarnya kami ingin mahasiswa sekarang itu. Tapi Gen Z kan beda. Ya betul. Langsung Bu, kalau gitu, gimana kaitannya dengan pengajaran atau pembinaan pendidikan kepada Gen Z? Ada hambatan nggak Bu? Ada masalah nggak? Nah, sekarang Gen Z itu unik. Kita nggak bisa kayak zaman saya dulu kan. Tolong membangun trust orang lain, kan nggak bisa. Nggak mudah. Karena dia biasanya langsung buat pamer diri kan. Saya sudah ini, saya sudah itu. Iya betul. Ya kan, pamer diri. Tapi kemudian kalau nggak ada yang nge-like gitu, berarti kan orang nggak percaya sama dia kan. Iya betul. Nah, sehingga kalau menurut saya sih yang kami lakukan tetap keseimbangan pendidikan, tidak hanya hard skill, soft skill, tapi juga humble ya. Iya betul. Lalu bagaimana dia sebagai intelektual bisa menghargai pendapat orang lain. Gen Z itu paling susah loh. Iya. Mendengar ringkih sekali. Ringkih kan? Jadi harapannya tinggi, tapi rapuh. Resistensinya rendah. Ya, kadang rapuh kan? Rapuh. Nah itu yang kita bilang harus kuat. Maka kegiatan kemahasiswaan di Unpad, apapun silahkan pilih. Mau olahraga, kesenian, pencipta burung, pencipta kucing, apa aja udah nari, terus silakan. Yang penting harus punya penyaluran hobi itu ya. Passionnya. Atau sampai punya klub di rumah ada klub teknologi, ada klub kesehatan, apapun yang dia jadi passion. Karena dengan begitu dia bisa menjaga hubungan, kalau istilah saya manajemen ya, manajemen relationship dia dengan lingkungannya untuk tujuan besar apa. Jadi Gen Z juga tetap dia punya cita-cita tinggi tuh. Betul. Contoh saya tanya mahasiswa pengen apa? Ingin punya startup. Tinggi, bagus kan? Iya bagus sangat. Kenapa pengen startup? Pengen digaji besar. Bagus kan? Bagus. Nah, tapi kemudian sok lakukan. Nah, itu kan banyak syaratnya. Nah, itu yang kami ingin mahasiswa juga bisa belajar dari orang-orang berhasil, yang misalnya Kang Iman siapapun. Dan dia dengan humble, belajar. Jadi, Unpad lagi mengusung belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat. Jadi, mahasiswa lulusan terus belajar. Dalam rangka tadi, kecerdasan emosionalnya. Nah, kuncinya kecerdasan emosional, Kang Iman, menurut saya. Nah, itu yang tidak mudah, tapi kami coba lakukan. Tentu dengan bekal juga spiritual yang baik ya. Mudah-mudahan lah. Tapi yang tidak kalah penting menurut saya tetap ya mereka itu anak-anak mahasiswa dengan orang tua mesti dekat, hormat ya. Itu agak perlu ditekankan. Karena kalau dia menghormati orang tua, maka dia menghormati orang lain. Betul. Menghormati dosen. Iya, itu juga kepada generasi Gen Z. Kita sisipkan ya. Bagus. Di kuliah, walaupun nggak semua dosen memberikan, ya paling nggak setengah dosen ngasih aja udah lumayan lah. Alhamdulillah. Saya senang Ibu tuh bersyukur terus lah dengan apa yang bisa diberikan ya. Iya. Dan Ibu tadi menerjemahkan link and match itu sangat luas Bu. Menurut saya, iya. Karena Kak Imam ada satu lagi, kita mendidik mereka sekarang. Kata lulus tahun depan. Kita buat kurikulum 5 tahun lalu. Waktu dia kerja, kan di luar sana berubah cepat sekali. Betul. Makanya tadi saya setuju soft skill yang paling baik buat mereka itu adalah, kalau saya sangat percaya itu adalah kecerdasan emosional. Tidak hanya IQ, jadi kecerdasan emosional, IQ yang baik, gitu kan. Lalu dia visioner, insya Allah lah, match. Apapun bidangnya. Setuju, luar apapun biasa. Bidangnya. Ini benar. Jadi makanya bukan berarti salah orang kerja hard skillnya ini dapat kerja di sana tuh nggak selalu match dengan hard skillnya, tapi karena kemampuan soft skillnya yang bagus, luas, sehingga dia bisa menempati posisi di mana saja. Betul. Tapi kalau hard skillnya juga cocok, match, lebih nyaman. Soft skillnya oke, maka dia menjadi leader. That's true. Luar biasa nih, waduh, ini senang sekali dengan Profesor Rina ini ya. Saya panggil Ibu Rina aja, Bu. Nah, Bu, kalau begitu Bu, ingin tahu apa namanya dalam Ibu mengatur orang-orang pintar tuh nggak gampang, Bu. Dosen-dosen ini banyak kemauan, banyak keinginan, juga
teknik-tekniknya juga, tenaga pendidikan, dan juga mungkin mahasiswanya banyak harapan. Ini mau menjadi world class segala macam. Kira-kira gimana Ibu mau mengatur, mengelola mereka? Yang paling, kalau saya sangat percaya tentang keseimbangan ya. Keseimbangan ya. Keseimbangan. Jadi sebetulnya di kampus ini kan orang pintar banyak. Yes. Atau merasa pintar juga lebih banyak lagi, Bu. Merasa pintar lebih banyak lagi ya. Maka kalau kampus kan kolegial juga ya. Yes, betul. Jadi kalau kolegial itu rektor pun ya memperlakukan mereka kolegial. Betul. Jadi di kampus tuh nggak ada atasan bawahan kali ya. Tapi yang penting kita punya visi, lalu kita bilang kita mau ke world class nih, kita ingin direkognisi nih, gitu. Misalnya contoh aja, waktu periode 5 tahun saya ini kan buat rencana strategis 5 tahun. Lalu atas dasar izin stakeholders, kami ingin sekali kualitas Unpad lebih baik, unggulnya lebih kuat. Nah hasilnya saya bilang harus direkognisi oleh luar dong. Apa bentuk rekognisi? Ya pemeringkatan dunia lah saya bilang. Tapi kami tidak ngejar pemeringkatan dunia ya. Kami ingin keunggulannya ditajamkan, kualitas siapa coba? Kualitas rektor, kualitas dekan, kualitas dosen, kualitas tendik, kualitas mahasiswa. Itu semua harus ditingkatkan. Nah agregasinya kan jadi bagus tuh. Nah itu yang kami jaga. Nah sehingga untuk menjalankan itu saya bilang kita ingin begini nih. Ya biasa, kalau pertama kan ada yang setuju dan enggak ya. Tapi kemudian kita harus buktikan. Tahun pertama ada bukti, tahun kedua ada bukti, akhirnya semua juga apa? Lihat. Jadi sebetulnya kemampuan persuasi itu tidak diterjemahkan ke kampus kamu harus gini enggak. Tapi harus ada bukti dulu, baru orang mau apa? Percaya dan mengikuti. Jadi memang kuncinya siapapun di kampus tuh harus punya kemampuan mempersuasi untuk melakukan hal yang sesuai cita-cita kita bersama. Bertahapnya jelas. Setelah itu ya setiap orang ingin menjadi yang paling inspiratif. Jadi tapi inspiratif itu kan nggak bisa saya ingin jadi inspiratif. Ya itu klaim diri sendiri namanya. Nah, nanti begitu orang bilang, oh ya, Anda ini inspiratif betul. Karena apa? Melakukan hal yang bermanfaat bagi kita semua gitu. Jadi sebetulnya sama dengan hidup ya. Saya pikir simpel betul ya. Kalau kita ingin katakan saja nggak diganggu tetangga kan, ya ajak tetangga itu untuk sama-sama melakukan hal yang baik. Ini artinya Ibu memberitahu tentang model lah, kita berperilaku, contoh, praktik. Jadi ini komunikasi tingkat tinggi Bu. Kalau komunikasi menyampaikan sesuatu, orang memahami satu hal. Tapi kalau Ibu membuktikan proof sesuatu, tapi orang mengikuti, itu yang bilang persuasi yang tinggi. Ini tingkat komunikasi yang luar biasa. Oh gitu ya? Iya, sangat paling tinggi Bu. Jadi karena dengan persuasi itu atau menjadi model, orang menjadi mengikuti. Ini yang paling tinggi. Kalau hanya menyampaikan keterampilan berkomunikasi, luar biasa. Tapi zaman dulu juga begitu kita diajari kan sama orang tua. Iya Bu. Sama kan? Kita karena waktu makin berkurang berinteraksi, model itu membuat terganggu oleh disrupsi teknologi. Karena ada teknologi mempengaruhi sekali. Nah, keseimbangan berikut dengan teknologi. Jadi kita sangat yakin sebetulnya brandware orang perguruan tinggi itu nggak bisa digantikan sama teknologi. Coba tadi mempersuasi orang, emang robot bisa suruh teriak-teriak kan nggak bisa juga. Betul. Nah itu yang harus dimainkan oleh kampus. Jadi akibatnya orang pintar menjadi terberdayakan, terempowering maksimum. Betul. Gitu. Dan kami juga menjalankan merit system ya. Bagi yang achieve terhadap KPI, maka ya dapat imbalan yang wajar. Dihargai lah gitu ya. Usaha dan prestasi dan termasuk besar loh. Iya, saya dengar sih. Bangga lah kalau jadi dosen Unpad tuh keren lah Bu. Keren. Gitu ya. Saya dengar. Tapi ada yang nggak cocok kalau tadi nggak achieve. Ya dapatnya minimum ya. Iya, sangat minimum. Dia harus memperbaiki diri atau menyadarkan dirinya. Betul. Nah, Bu, berkaitan dengan ini Bu, soal achievement sebagaimana. Ini Bu, saya ingin tanya juga soal UKT, uang UKT yang ribut itu ya. Nah, ini gimana Bu, Unpad atau memberi kesempatan keseimbangan lah kepada masyarakat berpenghasilan rendah itu agar bisa kuliah di Unpad. Iya.
Pertama, Unpad itu kan setelah dia orang bilang kualitasnya semakin baik, berarti nanti pendapatannya semakin banyak. Iya. Tapi kami berpikir juga kan harus bisa diakses oleh semua kalangan. Iya. Jadi kalangan yang tanda kutip lah ekonominya nggak bagus, pintar boleh masuk Unpad. Kemudian kami juga beruntung ya pemerintah punya KIPK. Iya. Kami juga punya amanat minimum 20% kan harus masyarakat dari pendapatan rendah. Nah yang paling repot yang setelah miskin ini Kang Imam di atas ini. Iya betul. Kan dia volatile ya. Volatile kan. Nah terhadap mereka biasanya mereka ngajukan keringanan. Iya pasti. Kami buka kesempatan itu. Tapi kalau untuk orang yang kaya nggak boleh. Iya iya. Jadi berkeadilan itu kami terapkan bukan hanya jenjang UKT-nya yang dari tinggi sampai rendah. Tapi kalau ternyata orang tua mahasiswa memang punya kesulitan, bilang aja. Nah, kami juga punya skema apa namanya? Pengurangan ataupun pencicilan itu kami punya sih. Dan beberapa tahun ini kan praktis nggak naik sebetulnya. Apalagi pemerintah kemarin ngatur betul ya setelah heboh UKT kan. Betul. Jadi kementerian bilang nggak boleh naik, kami sih oke aja, nggak masalah. Kalau itu saya sangat sadari karena misalnya untuk Indonesia ke depan, Indonesia emas gitu ya. Kan kita perlu banyak SDM pendidikan tinggi, tapi dari berbagai kalangan. Karena Indonesia ini kan daerahnya kita beda ya. Kalau Jakarta kan Kang Imam melihat maju banget ya. Tapi kalau kita daerah yang jauh, kurang kan? Nah saya yakini kalau SDM di sana itu punya kesempatan memiliki gelar degree pendidikan tinggi, dia kembali bisa membangun kan nanti juga efeknya. Bangsa negara lebih besar. Iya, jadi itu yang saya mau akses itu jangan tanggung-tanggung. Jadi kalau misalnya aksesnya dari keluarga kurang mampu, aksesnya dari daerah tertinggal, ya berikan aja dengan tadi skema penyesuaian. Kalau memang mereka butuh. Tapi sekali lagi kalau yang pendapatnya tinggi, jangan nawar atuh. Iya. Kan mereka bisa nanti ikut membiayai si yang kelompok ini. Berkekurangan. Prinsip kami itu, jadi bisa diakses. Dan maksudnya orang miskin pun bisa kuliah di Unpad kurang lebih. Bisa. Asal dan dia punya otak berpikir mau belajar dan lulus. Lulus kan punya beberapa contoh wisudawan terbaik itu dari kelompok masyarakat yang tadi ya. Dan kami sangat senang lah, mudah-mudahan kami doakan mereka bisa ngangkat kehidupan keluarganya, masyarakatnya dan sebagainya. Baik. Nah kalau soal ranking world class sudah Unpad lompat tinggi terus bergerak terus Bu ya. Alhamdulillah ya. Karena tadi bagaimana mempengaruhi semua teman-teman untuk berprestasi ke arah yang kita tuju gitu ya. Alhamdulillah pada soleh dan soleha. Amanah lah mereka menjalankan itu ya Bu ya. Iya. Nah ini Bu kalau gitu apa namanya ini Ibu kan sudah cukup banyak bicara mengenai pendidikan dengan match kemudian. Nah ini kira-kira Bu apa ada nggak bagaimana perguruan tinggi itu menurut Ibu nih bisa berkembang lebih baik di Indonesia dibandingkan apa kekurangan dengan negara-negara lain? Ya kalau standar sih kalau teman-teman dosen bukan saya, teman dosen bilang ya kita kalau untuk berprestasi seperti perguruan tinggi negara lain kata mereka ya gaji tunjangan dinaikin dong, itu standar ya. Dosen kan curhatnya itu ya. Iya. Tapi memang ada satu yang secara jujur kalau kita komparasi ya memang penghasilan dosen kalau dibanding sebut Malaysia kan masih di bawah. Tapi kan itu tidak menjadi kendala lah ya. Karena perguruan tinggi bisa memberikan skema-skema insentif tadi gitu ya. Yang jadi persoalan adalah sebenarnya cari uangnya. Kan cari uangnya dari mana? Kalau PTNBH kan dari pemerintah berkurang. Tapi kan Unpad punya source-nya banyak Bu. Nah sehingga berikutnya Kang Imam, kalau saya merasa mungkin bisa jadi, mungkin belum betul ya. Kalau seseorang itu duduk di jabatan lebih tinggi di kampus, apakah rektor, apakah wakil rektor, apakah dekan. Kalau saya sangat confirm. Pertama mereka itu harus punya academic skills. Karena untuk technical kan, dan technical knowledge-nya. Kedua harus punya technical skill. Pengalaman memimpin itu kan. Tahu betul dia tentang kampus. Yang berikutnya punya soft skill. Tadi utamanya adalah kecerdasan emosional gitu. Yang berikutnya punya strategic skill.
Jadi strategic skill ini kalau menurut saya menjadi penting ya. Misalnya dengan kendala pembiayaan pemerintah, dengan UKT nggak naik, lalu strategi apa yang kita bisa lakukan? Jadikan keluarnya gitu. Nah, strategic skill yang kayak diterapkan di Unpad, tadi ingin direkognisi oleh internasional, rankingnya muat. Kita udah masuk 500-an, alhamdulillah. Betul. Tapi ada strategik lain untuk mensejahterakan apa? Semua gitu ya. Kan cari uang ya. Betul. Nah, jadi kami lakukan yang namanya bagaimana akademik ini bisa menghasilkan uang bukan dari mahasiswa ya. Misalnya contoh kami ini di Unpad ya cukup berbangga ya. Kami baru saja selesai mendirikan rumah sakit. Ya udah jadi rumah sakit. Sudah. Alhamdulillah. Saya nggak pakai uang pemerintah. Iya, waktu itu dilelang, di tender hampir 1 triliun kalau nggak salah ya. Belum, nanti yang triliunnya belakang. Belum. Nggak pakai uang pemerintah. Iya. Gitu gotong royong betul. Luar biasa. Gotong royong. Jadi gotong royongnya gini, bangunannya itu Unpad dan dibantu pemerintah provinsi. Alatnya kita minta Kemenkes, minta Kemendikbud ya. Selalu support. Ya. Lalu alumni. Itu adalah kenapa bisa jadi? Karena pada waktu itu ditanamkan ini cukup strategik nih, bukan cari uangnya, tapi wahana pendidikannya. Juga untuk membantu fasilitas kesehatan pegawai, kan strategik itu. Betul. Nah itu alhamdulillah bisa. Efeknya juga untuk masyarakat. Betul. Jadi Jawa Barat ini kan layanan kesehatannya kurang ya? Iya, mudah-mudahan tambah murah biayanya. Nah itu contoh strategic skill. Banyak hal yang bisa dilakukan, cuma yang paling penting strategic skill ini adalah betul-betul kita pikirkan kebermanfaatan atau dampak yang besar bukan hanya ke dalam tapi buat masyarakat. Itu strategik. Jadi 4 hal itu ya Bu ya, dari academic skill, technical skill, soft skill, dan strategic skill. Jadi modal untuk bisa maju dan sukses. Siapapun lah jadi pemimpin perguruan tinggi di Indonesia menurut saya. Iya betul. Nah, kalau itu bisa, nah biasanya strategic skill ini suka pada ragu-ragu ya. Baik. Nah, kembali pada kecerdasan emosional, kalau kita sadar diri, kita bisa memanage diri, berpikir positif. Positif itu bukan takabur ya. Positif, hitung yang benar, bisa dilakukan, ajak semua kan. Semua masyarakat ya. Selesai. Nah, jadi di dalam perjalanan juga yang paling penting kita suka dengar kan, di mana itu adanya inovasi di strategic skill. Di mana itu bisa berhasil? Ada di dalam perjalanan harus berani membuat gagasan baru, ide baru untuk meluruskan apa yang kita ingin lakukan. Mengkoreksi kalau kemarin belum berhasil targetnya kita koreksi. Maka dalam perjalanan inovasi besar dengan ide-ide baru, gagasan baru itu dilakukan secara terus. Baik. Jadi kalau jadi pimpinan ya jangan kerjakan yang lain. Jadi rektor nggak kerjakan yang lain. Iya. Jangan kerjakan lain. Yang mulai itu aja Bu ya. Luar biasa. Komitmen kan? Iya, komitmen itu. Manah lah ya. Iya, luar biasa. Ya Ibu nih luar biasa nih, saya banyak sekali ilmu ketemu Ibu nih. Waduh, ini Ibu luar biasa nih buat saya. Iya, luar biasa. Bu, kira-kira ada pesan-pesan nggak Bu buat penonton saya Bu? Kira-kira apa untuk menjadi orang yang sukses dan berhasil dalam kehidupan bermasyarakat ini? Silakan Bu. Sebetulnya kesuksesan itu tanpa batas. Jadi kalau kita bilang hari ini saya sukses, kayaknya enggak ya. Karena besok masih ada hari ya. Baik. Besok harus lebih baik dari kemarin. Jadi kalau akumulasi, tanda kutip, achievement atau keberhasilan dilakukan secara akumulatif, nanti kita tahu manfaat besar ataupun tadi dampak besarnya. Sepanjang sukses itu hanya untuk diri sendiri, untuk kelompok, tidak bermanfaat, menurut saya bukan kesuksesan ya. Jadi siapapun kita, mari berpikir sukses itu dalam arti yang sesungguhnya, punya kebermanfaatan, punya dampak yang luas bagi masyarakat. Luar biasa. Bagi bangsa kalau perlu ya. Mantap, luar biasa. Jadi itu sukses itu ya. Dan sukses itu bukan satu saat, tapi berkelanjutan sampai akhir hidup kita. Iya. Jadi kalau masih lulus, saya bilang, selamat ya. Saya nggak bilang sukses ya, enggak. Iya. Masih ini baru tahap awal, tahap berikut masih ada tangga-tangga berikutnya. Dan kalau dipromosikan jadi manajer, belum loh, saya bilang. Kan masih terus. Iya, betul. Sampai dia bisa menebar manfaat buat orang lain. Nah, kalau bangsa Indonesia bayangkan ya, Kang Imam. Iya. Kita tuh tadi ya,
kita lagi bergula tadi ya, pengangguran kurang, kemiskinan kurang, pemerintah udah berusaha banyak ya. Tapi kalau dari kita semua menebar manfaat, kayaknya selesai deh. Iya. Masalah bangsa ya. Iya. Harusnya. Jadi ya bermanfaat, satu orang bermanfaat buat yang lain, selalu ditularkan terus semua menularkan itu jauh luar biasa. Perguruan tinggi semuanya berbuat hal yang mirip dengan bidang lain-lain. Iya. Kan? Luar Keren biasa. ya? Keren. Mudah-mudahan. Ini dia yang luar biasa. Kita tularkan Bu, kita akan menularkan, memanfaatkan. Insya Allah Bu, dan kita akan menularkan bagaimana menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Saya pikir demikian penutup pembicaraan kita dengan Profesor Dr. Rina India Stuti, MSIA ya. Demikian Rektor Universitas Padjadjaran. Terima kasih banyak Ibu atas perhatian, partisipasi dan kesediaannya ya. Sampai ketemu lagi. Salam Imam Harta Insat. Terima kasih.